semua yang besar-besar udah dibayar sebelum corona gitu. Jadi maksudnya udah ya gitu lah. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalani kerja Jadi selama COVID-19 ini 1,5 bulan tuh aku benar-benar stay at home, work from home, semuanya dari rumah. Tapi baru dari hari Senin kemarin, ini kan hari Sabtu ya, dari Senin kemarin baru mulai kerja lagi gitu. Jadi ya kayak aktivitas syuting benar-benar dikurangin banget. Sinetron juga jadinya nggak bisa. Terus kayak mau foto-foto shoot buat priwet dan lain-lain nggak bisa. Mau jalan-jalan nggak bisa, jadi ya udah diem aja di rumah. Jadi gitu. bisa bilang terbatas juga ya. Oh iya dong. Kalau income keganggu nggak kan? Kenapa? Income keganggu nggak? Kalau income udah pasti keganggu dong, karena kan maksudnya yang biasanya syuting stripping setiap hari, sekarang kan benar stay at home gitu kan. Tapi ya tetap mau coba produktif sih, kayak lebih ke ngupload vlog, terus kayak gitu juga ya dari endorsement gitu-gitu. Tapi jadi ada rasa khawatir juga nggak sih dengan adanya wabah? Khawatir pasti, apalagi kan kalau lihat berita makin hari makin banyak pasiennya, makin banyak yang kena corona, terus ada yang meninggal, ada yang tim medis yang ikutan juga meninggal, dan pokoknya berita-beritanya benar-benar bikin khawatir banget gitu kan, sedih. Apalagi ngelihat yang kemarin ada dokter yang mau menikah tanggal 11 April ya, terus diundur, terus udah gitu malah kena COVID, terus meninggal, terus pas dikuburnya benar-benar cuma lihat pas udah di dalam tanah. Maksudnya itu kayak ya jadi kepikiran gitu loh, karena ada pemikiran untuk nikah di tahun ini juga kan, jadi kayak deg-degan lah pasti semuanya dipikirin. Cuma ya berusaha untuk tetap mikir positif aja sih, soalnya kalau kita mikir positif juga imunnya naik gitu, jadi bisa lebih sehat. Harapan kamu masih dengan adanya PSBB kayak gitu kan, dengan untuk larangan keluar gitu, menurut kamu sendiri sebagai masyarakat Indonesia dan Jakarta juga Gimana menanggapinya? Masih lebih efisien kah? Kalau misalnya menurut aku sih efisien sih pasti, karena maksudnya kan segala sesuatu upaya pasti dilakukan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Tapi aku harap ya semuanya bisa lebih taat sama peraturan pemerintah. Kayak misalnya sekarang nih, kayak kita harus yang nggak bisa kerja dari rumah, kayak sekarang misalnya aku syuting, cuma abis itu nggak kemana-mana juga, bener-bener langsung pulang. Terus udah gitu juga bawa alat-alat perlindungan diri sendiri, bawa disinfektan, hand sanitizer, terus udah gitu juga masker, terus juga ada face shield mask, terus udah gitu juga ada yang jaket APD-nya, itu semua dibawa. Nah, cuma yang kayak PSBB gitu kan, maksudnya kayak yang kalau misalnya mobil sedan cuma boleh 3 orang gitu ya, itu aku patuhin tuh. Kemarin Hito nyetir, Hito duduk depan, aku di belakang. Terus ketemu papanya Hito lagi sepedaan, terus buka kan, dimarahin gue sama bapaknya Hito, katanya udah mau jadi suami istri kok duduknya pisah gitu. Salah lagi Barbie, padahal kan gara-gara PSBB kan. Jadi ya udah Hito duduk di depan, aku duduk di belakang. Jadi nyonya besar dong ya? Apa? Jadi nyonya besar. Oh jadi nyonya besar, seneng banget gue nyuruh Hito kayak. Ada gimmick-gimmick gitu nggak pasti gitu? Ada dong. Tapi menjadi satu ini juga ya buat kamu menaati peraturannya. Iya dong, emang harus ditaati karena peraturan dibuat untuk kebaikan, jadi harus kita taati. Oke, mungkin pesan buat para teman-teman kita yang masih pada kadang keluyuran atau gimana untuk stay di rumah mungkin. Iya tuh banyak sih aku nonton, kalau misalnya memang kita tidak terpaksa untuk keluar rumah atau tidak harus bekerja ya jangan, benar-benar harus stay at home. Kalau yang di berita-berita tuh aku masih suka lihat, masih suka nongkrong, ada yang nongkrong di pantai, ada yang nongkrong di tempat makan. Maksudnya tuh jangan dikurangin. Kalau misalnya kita taat pasti bisa lebih cepat selesai, jadi bisa kembali seperti semula, semuanya bisa bekerja lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Pernikahan juga kalau ada rencana pernikahan bisa lancar gitu kan Beb. Jadi yaudah kita harus lebih mematuhi peraturan pemerintah aja. Satu dong tambahan, kalau sekarang kan income lagi ini doang loh. Iya. Kalau income kan lagi berkurang ya karena sejarah. Sementara pengeluaran kamu planning ke depan kan akan jadi besar karena rencana pernikahan. Mensiasatinya gimana tuh? Atau bongkar tabungan? Puji Tuhannya memang semua yang besar-besar udah dibayar sebelum corona gitu. Jadi maksudnya udah ya gitulah.
Tapi masih ada lagi perintilan-perintilan ya, kalau mau endorse boleh. Gitu. Kalau kemarin sempat bagi-bagi juga ya sama Iya, Hito. sempat bagi. Cerita dong sedikit. Oh iya sempat, jadi kemarin itu memang bagi-baginya lebih ke petugas kebersihan sama petugas keamanan di daerah komplek rumahku. Tapi ya mereka yang nyamperin ke rumahku karena waktu itu masih belum boleh pergi kemana-mana sama mami. Baru habis itu berikutnya tuh kita sempat bagi-bagi lagi, tapi cuma dari mobil doang. Tapi itu juga pakai sarung tangan, terus udah gitu pakai masker, pakai apa segala macam. Nah itu sih sebenarnya lebih ke bagi-bagiin masker, sama hand sanitizer, sama sembako. Tapi ya seadanya aja sih, maksudnya kan kayak. Dan kalau misalnya tanya kenapa diposting, itu sebenarnya karena pengen mengajak orang-orang yang bisa melakukan sesuatu untuk membantu ya lakukan gitu. Kadang kan kalau kita ngomong doang susah ya, jadi harus memberikan contoh gitu. Ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.